Jangan mencelakakan banyak orang dengan argumentasi picik Anda. Picik memandang sesuatu, lah nggak usah. Kalau misal Anda takut kepada corona, berarti Anda tidak takut kepada Allah. Apa maksudnya itu? Nggak ada korelasinya, nggak ada sangkut pautnya, nggak ada. Justru ketika kita menjauhi virus, itu kita sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah berani mengatakan Arab Saudi juga rajanya atau masyarakatnya atau ulamanya tidak takut dengan Allah karena melarang orang yang di luar daripada negaranya masuk untuk beribadah haji? Jangan picik lah. Jangan picik kita punya pemikiran. Lihat fakta. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, ramai lagi ceramah Ustadz Abdul Somad tentang ngamuk-ngamuk karena pemerintah melakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat karena di dalam situasi pandemi. Tentu upaya pemerintah ini perlu diindahkan, bahkan saya kira wajib diindahkan oleh seluruh warga Indonesia. Karena pada faktanya ini sedang darurat COVID. Semua negara di dunia ini ketar-ketir menghadapi virus corona. Bukan hanya Indonesia. Ini perlu diterangkan dan ditekankan. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh negara di dunia ini. Arab jelas itu menjadi satu bukti nyata dan fakta. Kita bisa melihatnya bagaimana kebijakan Arab Saudi memutuskan untuk tidak boleh ada warga negara yang lain yang masuk ke sana. Kemarin pas musim haji juga sama. Itu fakta. Apakah kita masih mau menganggap bahwa virus corona ini nggak ada? Apakah kita masih mau ficik, masih mau arogansi, masih mau ngeyel terhadap fakta ini? Kita manusia yang bukan penganut Jabariyah, kecuali memang Anda penganut Jabariyah, yang segala sesuatunya ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, tidak harus ada upaya manusia, tidak harus ada syariat. Saya kira kebanyakan masyarakat Indonesia itu bukan kaum Jabariyah, bukan kelompok Jabariyah, dan semuanya juga sadar bahwa bersyariat itu penting. Kan ada orang yang kemudian kebablasan. Bagaimana di Bekasi bulan-bulan kemarin itu menjadi viral, seolah seorang takmir masjid yang memarahi orang yang datang ke masjid untuk bermaksud sholat. Karena dia pakai masker, dia dimarahi habis-habisan. Rumah Allah itu suci. Gak mungkin ada virus di sini, gak mungkin ada penyakit di sini, gak mungkin ada kemadaratan di sini. Picik pandangan orang mengenai hal tersebut. Picik pandangan orang mengenai ajaran agama. Artinya apa? Bahwa takdir itu memang kuasa Allah, tetapi syariat manusia pun ini penting. Nah, kemudian Ustadz Abdul Somad ini ngamuk. Ini dibahas sudah banyak sekali di berita-berita dan sekarang masih ramai ya. Maka saya bahas agar menjadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalaupun enggak ya enggak juga apa-apa. Ini saya akan membaca dari suara.com ya. Ustadz Abdul Somad ngamuk, masjid dikambing hitamkan dan ditutup selama PPKM. Perlu saya tegaskan ini ya sebelum membahas ke dalamnya, bukan hanya masjid, bukan hanya tempat ibadah orang Islam, mau gereja, mau vihara, mau apapun itu, tempat ibadah apapun itu yang memicu kerumunan, yang memungkinkan bakal ada penyebaran virus corona di sana, maka akan dibatasi.
Bukan ditutup ya, kalau saya kurang suka juga dengan bahasa ditutup itu. Masjid tetap harus beraktivitas, yang adzan tetap harus ada. Cuma orang yang mau berjamaah juga nanti dulu lah ya. Nanti dulu. Berjamaah aja di rumah dulu. Dengan keluarga kalau punya keluarga, dengan istri kalau punya istri, dengan anak kalau punya anak. Itu pun saya kira bakal pahalanya sama. Pahalanya sama dengan kita ke masjid karena darurat situasinya. Artinya apa? Bahwa ajaran agama Islam ini sangat mampu dipahami dengan pikiran yang sederhana dan tidak membebankan kepada umatnya. Ya, ada orang yang kemudian tidak mau tahu akan hal ini. Saya juga heran dan aneh. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bijak di dalam memandang sesuatu. Apalagi seorang tokoh seperti Ustadz Abdul Somad. Yang jelas pengikutnya bukan hanya ratusan ribuan, tapi bahkan jutaan. Yang efek pembicaraannya bukan kepada satu orang, tapi efek kepada jutaan. Dan ini yang harus dipertimbangkan ketika ngomong. Bagaimana kalau jutaan umat Anda yang kemudian mengikuti? Dan bagaimana COVID ini akan berhenti? Ya nggak bakalan. Jadi jangan sampai kita picik punya pemahaman agama. Janganlah. Jangan mencelakakan banyak orang dengan argumentasi picik Anda. Dan ulama-ulama juga sudah sepakat mengeluarkan fatwa PPKM karena sudah darurat COVID. Semua sudah berbicara kok. Gak usah ngamuk-ngamuk. Gak usah ngamuk-ngamuk. Saya akan bacakan nih beritanya ya. Ustadz Abdul Somad atau UAS ngamuk, masjid dikambing hitamkan dan ditutup selama PPKM darurat Jawa Bali. Ustadz Abdul Somad ngamuk, masjid dikambing hitamkan dan ditutup selama PPKM darurat Jawa Bali, yakni dari 3 sampai 20 Juli 2021. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Ustadz Abdul Somad ngamuk saat ceramah. Ustadz Abdul Somad kecewa atas larangan masjid beroperasi yang diatur oleh pemerintah. Ustadz Abdul Somad mengungkapkan, selama pandemi melanda Indonesia, masjid kerap dijadikan kambing hitam penularan COVID-19. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. 5 jam orang duduk di mal beramai-ramai, ketawa dan tertular penyakit, tapi masjid yang engkau salahkan, tegasnya. Menegaskan pernyataannya, Ustadz Abdul Somad bertanya, apakah pemerintah tak malu kepada Tuhan usai membuat larangan tersebut? Sebab menurutnya masjid merupakan tempat yang paling disenangi Tuhan dan Rasulnya. Tak malukah nanti engkau menyebut nama Allah dan Rasulullah, padahal tempat ini, masjid, yang dipanggil Allah dan Rasulullah, kata dia. Berkaca dari kenyataan tersebut, Ustadz Somad dalam ceramahnya menghimbau masyarakat sebaiknya tetap beribadah, namun jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Diketahui pemerintah pusat resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Pada aturan tersebut, pengetatan berlaku di 122 kabupaten atau kota di Jawa dan Bali. Bahkan imbasnya rumah ibadah seperti masjid juga ditutup. Ini yang menjadi persoalan, saya kira. Selalu mengatakannya hanya satu saja, rumah ibadah adalah masjid. Yang kemudian isu ini menjadi sensitif. Ya. Kenapa selalu masjid, 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 masjid? Karena mayoritas orang Indonesia, saya kira, orang Islam. Maka yang keluar narasi di media sosial adalah masjid. Kenapa tidak muncul narasinya tentang gereja dan sebagainya? Atau mungkin bahkan orang lain sudah mengerti, nggak usah teriak-teriak, nggak usah kemudian menolak kesepakatan bersama. Udah aja jalankan. Kalau nggak bisa beribadah di dalam gereja, ya udah nggak usah gitu loh. Ya, orang Islam ini banyak yang mungkin kurang sadar, sehingga banyak polemik yang kemudian muncul, hadir di permukaan, sehingga menjadi isu yang sangat besar. Cobalah kita sadar. Persoalannya apa? Apakah Anda tidak percaya terhadap COVID? Lihat aja faktanya. Atau percaya tapi mengabaikan dan sebagainya? Ya, tunggu efeknya. Mungkin ya tidak akan berhenti-berhenti di COVID. Kalau masih kita ngotot dan egois
melihat sesuatu tuh. Yang diinginkan oleh kita itu kan keselamatan. Keselamatan di dunia juga di akhirat. Doa yang selalu kita panjatkan setelah sholat, saya kira juga ini doa umum dan orang lain, orang Islam lah ya. Saya kira mengucapkan semuanya tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita menginginkan keselamatan di dunia juga di akhirat. Salah satu bentuk keselamatan di dunia itu menjaga diri agar selamat dari virus, dari penyakit, dari apapun saja yang akan menyebabkan luka kepada diri kita, penyakit atau apalah. Kita harus berupaya untuk menyelamatkan diri. Di dunia hasanah, selamat di dunia. Dan salah satu yang harus kita lakukan hari ini adalah menjaga diri kita daripada virus corona. Itu salah satunya. Jangan sampai kita mengabaikan hal itu. Itu bagian daripada yang dianjurkan oleh Allah. Itu juga bagian daripada yang dianjurkan oleh agama. Jangan sampai kita picik memandang sesuatu. Lah nggak usah. Kalau misal Anda takut kepada corona, berarti Anda tidak takut kepada Allah. Apa maksudnya itu? Nggak ada korelasinya, nggak ada sangkut pautnya, nggak ada. Nggak ada. Justru ketika kita menjauhi virus, itu kita sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama. Bukan kemudian menjadi bertolak belakang ketika kita takut COVID, takut corona, berarti kita tidak takut kepada Allah. Apa ini? Enggak bertentangan ini. Allah menganjurkan untuk kita menjaga diri. Oke? Allah menyuruh kita untuk menyelamatkan diri. Dan hari ini yang harus diselamatkan kita itu dari virus corona. Otomatis kita ketika berupaya untuk menjaga diri agar tidak terkena virus corona, sedang menjalankan perintahnya. Jangan sampai salah tangkap ini ya. Jangan sampai salah tangkap. Begitu saudara. Jadi saya juga aneh dengan banyaknya orang-orang seperti ini. Masih tidak percaya. Masih kemudian mau ngeyel. Semua ulama juga sudah, saya kira, mengeluarkan fatwanya. MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Ormas keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sebagainya, juga sudah mengeluarkan fatwa. Bahkan ulama dari Mesir, Arab Saudi, itu sudah mengeluarkan fatwa. Terus mau percaya kepada ulama yang mana? Apakah kepada satu orang itu? Kalau misal semua orang Indonesia dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad tidak takut dengan Allah, apakah berani mengatakan Arab Saudi juga rajanya atau masyarakatnya atau ulamanya tidak takut dengan Allah karena melarang orang yang di luar daripada negaranya masuk untuk beribadah haji? Jangan picik lah. Jangan picik kita punya pemikiran. Lihat fakta. Lihat fakta itu. Satu kali lagi perlu saya tegaskan. Ketika kita menghindari penyakit, bukan berarti kita tidak takut kepada Allah. Bukan. Kita sedang menjalankan perintahnya. Kita sedang beribadah. Ketika menjauhi penyakit, kita sedang beribadah. Oke, kita sedang beribadah itu tuh. Pahalanya ada. Pahalanya ada pasti. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.